Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Wahyuni, guru IPA dari SMP Negeri 2 Jalan Jaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas pembatik level 3 yaitu kreasi, dan saya membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajarannya, setelah adik-adik mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, adik-adik coba kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Yang pertama, seseorang yang sedang menggunting kertas. Yang satunya lagi, seseorang yang sedang membakar kertas. Nah, menurut adik-adik sendiri, manakah dari dua gambar ini yang merupakan perubahan fisika dan manakah yang merupakan perubahan kimia? Nah, masih bingung kan? Nah, untuk itu, mari kita pelajari video pembelajaran ini dengan penuh semangat. Nah, adik-adik sekalian, kita akan memulai dari perubahan fisika. Perubahan fisika itu ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, materi sebelum dan sesudah berubah itu sama. Sebagai contoh, kertas yang kita gunting. Nah, sebelum digunting dengan setelah digunting itu materinya sama ya. Zat-zat penyusunnya sama, tidak ada yang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri dari perubahan fisika itu, zat yang berubah itu dapat kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh ya, es yang mencair. Nah, di sini es itu kan zat padat dan ketika mencair menjadi air, menjadi zat cair. Nah, air yang mencair ini bisa kembali lagi ke bentuk es kalau kita bekukan. Nah, jadi ada bersifat reversibel atau zat yang berubah itu dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu sebagai contohnya hampir semua perubahan wujud ya yang sudah kita bahas minggu kemarin itu adalah contoh perubahan fisika. Kemudian yang ketiga adalah tidak terbentuk zat baru. Sebagai contoh, seseorang yang menjahit pakaian dari kain kemudian menjadi pakaian yang sudah jadi. Nah, di sini antara kain yang dia jahit dengan setelah dia jahit sudah menjadi pakaian, sudah berubah menjadi pakaian itu tidak ada zat baru ya. Jadi tetap pakaian. Nah, itu adalah 3 ciri-ciri dari perubahan fisika. Ya, kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia itu yang pertama ciri-cirinya adalah materi sebelum dan sesudah berubah itu tidak sama. Sebagai contoh ya, tadi di awal kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar itu menjadi abu kan? Kertas menjadi abu itu ada materinya itu ada perubahan ya. Materi sebelum dibakar dengan setelah dibakar itu tidak sama. Kertas dengan abu itu tentu tidak sama. Kemudian ciri yang kedua adalah zat yang berubah itu tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Sebagai contoh ya, besi yang berkarat. Besi yang berkarat. Karat besi itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Atau contoh yang lainnya misalnya nasi yang basi. Ya, nasi yang basi itu tidak akan bisa kembali lagi ke nasi sebelum basi. Kita lanjut, ciri yang ketiga adalah terbentuknya zat baru. Sebagai contoh, seseorang yang membuat adonan dari tepung terigu menjadi donat. Nah, di sini ada zat baru, ada perubahan warna ya, ada perubahan rasa, ada zat baru ya. Nah, itu adalah ciri dari perubahan kimia. Gimana, adik-adik sudah paham atau belum ya? Untuk menguji pemahaman adik-adik, kita akan latihan soal dulu ya. Soalnya sebagai berikut. Berikut ini yang termasuk perubahan fisika adalah, nah, A. Besi berkarat, B. Nasi yang basi, 3. Singkong yang menjadi tape,
D. Kain yang menjadi baju. Nah, kira-kira dari 4 pilihan ini manakah yang merupakan perubahan fisika? Ya, kita lihat ya. Kita misalnya di sini memilih kain menjadi baju. Nah, selamat, jawaban Anda benar ya. Berarti adik-adik di sini sudah paham ya bahwa kain yang menjadi baju itu adalah perubahan fisika. Kenapa? Tadi karena tidak terbentuk zat baru ya, kemudian sifat zatnya sama baik sebelum atau sesudahnya, kemudian dapat kembali atau bersifat reversibel. Nah, itu saja dari Ibu ya, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.